Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu-Ibu peserta technical meeting Lomba Bercerita, Lomba Bertutur tahun 2022. Hari ini kita akan memberikan penjelasan mengenai Lomba Bertutur yang akan kita laksanakan untuk tingkat sekolah dasar dan MI. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu saja Ibu Kartini. Silakan Ibu. Ibu Kartini. Terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera. Kita sampaikan atas nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa hadir pada acara technical meeting pertama untuk lomba bertutur bagi siswa-siswi SDMI untuk tingkat Kota Balikpapan tahun 2022. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, juga Pak Amir ya yang hadir di sini. Atas kehadirannya untuk mengikuti acara ini. Singkat saja, acara ini kita laksanakan rutin ya di tahun 2020-2021. Hanya saja di tahun ini lomba bertutur tidak dilaksanakan sampai di tingkat nasional, jadi hanya sampai tingkat provinsi. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita ya untuk melaksanakan lomba ini, sehingga bisa memberikan ruang wadah untuk siswa-siswi kita untuk meningkatkan kreativitas mereka dalam hal menganukan istilahnya bakat dan minat mereka di bidang literasi ini. Pesan saya cuma satu, saya berharap Bapak Ibu bisa membimbing siswa-siswinya untuk mengikuti lomba ini dengan semangat yang positif ya buat siswa-siswinya, sehingga tidak memikirkan menang atau kalah, tapi hanya berpikir bahwa ini adalah sarana mereka untuk bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang literasi ini. Kemudian satu hal lagi, saya berharap teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak istilahnya memberikan motivasi lah kepada siswa-siswinya yang akan mengikuti acara ini untuk tidak memaksakan gitu. Maksudnya mereka itu melaksanakan kegiatan ini dengan senang, dengan gembira, sehingga tidak mengganggu mentalitas mereka gitu loh Ibu, Bapak, sehingga tetap berpikir melakukannya dengan bahagia, sehingga tidak ada tekanan apapun terhadap mereka, sehingga jiwa mereka tetap bisa tidak mengalami depresi misalnya dari kegiatan-kegiatan ini. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Semangat ya Bapak Ibu, semoga siswa-siswanya bisa memberikan yang terbaik untuk Kota Balikpapan. Demikian Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kabit oleh beliau. Nasional, kami harapkan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian.
Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan lomba dari panitia Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. Untuk penjelasan lomba kali ini yang pertama akan dijelaskan oleh Ibu Setiani. Silakan Ibu. Darto, tolong disampaikan di layar ya panduannya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggak ya suara saya ya? Bapak Ibu terdengar suara saya? Jelas, Bu. Terdengar, Bu. Ya. Alhamdulillah jelas banget. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita hari ini masih bisa bertemu kembali dalam keadaan insya Allah sehat walafiat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dalam penjelasan panduan lomba ini nanti akan beberapa panitia yang akan menyampaikan terkait dengan hal yang sifatnya teknis, mungkin nanti akan dijelaskan oleh orang yang memang berkompeten ya. Mengawali penjelasan panduan lomba bertutur bagi siswa-siswi SD maupun MI tingkat Kota Balikpapan. Yang pertama adalah judul kegiatan ya Bu ya, Bapak Ibu. Judul kegiatan kita adalah lomba bertutur bagi siswa-siswi sekolah dasar SD atau madrasah ibtidaiyah MI tingkat Kota Balikpapan. Ini tahunnya salah Indonesia ya, maaf, tahun 2022. Ini judul ini adalah sesuai dengan judul yang diberikan oleh panitia dari provinsi maupun tahun ini tidak ada yang nasional ya, jadi hanya sampai di tingkat provinsi. Lanjut Pak Darto. Lalu tema yang kita ambil pada tahun ini dalam lomba bertutur adalah melestarikan budaya Kalimantan Timur melalui cerita. Jadi cerita-cerita yang berasal dari cerita rakyat masyarakat Kalimantan Timur. Nanti akan ada sesi tanya jawab ya Ibu ya. Jadi ini mungkin nanti atau mungkin bisa langsung bertanya, nanti bisa langsung dijawab ya. Lalu sumber buku atau materi lomba. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan materi lomba. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, materi lomba ditetapkan oleh panitia yang bersumber dari buku cerita rakyat yang berasal dari daerah atau budaya lokal Kalimantan Timur, baik yang sudah dipublikasikan ataupun yang belum pernah dipublikasikan. Maksudnya yang sudah dipublikasikan pastinya sudah tahu ya, seperti cerita yang memang sudah ada bukunya. Lalu kalau yang belum dipublikasikan itu harus di persetujuan dari pemangku adat budaya di Kalimantan Timur, tetapi kita supaya lebih gampang kita ambil saja cerita-cerita yang memang sudah beredar melalui buku-buku ya. Jadi yang belum dibukukan tidak perlu dipakai untuk diambil sebagai materi lomba. Lalu yang kedua adalah materi lomba adalah cerita rakyat yang bermuatan lokal, yang mengandung nilai perjuangan, kepahlawanan atau legenda. Jadi tidak boleh berupa cerita tokoh binatang atau fabel ya. Nanti mungkin penjelasan ini nanti lebih jelas kalau ada yang bertanya nanti dijawab oleh pustakawan ya. Yang sifatnya membangun pendidikan karakter bangsa atau karakter seperti sikap nasionalisme, sikap jujur, sikap religius, sikap peduli lingkungan, yang bisa membangkitkan nilai-nilai perjuangan ya. Sikap toleransi dan juga sikap supaya senang belajar. Lanjut Pak Darto. Lalu yang ketiga adalah
Buku atau materi cerita wajib disiapkan, dipahami serta diceritakan secara baik dan lancar, menarik dan juga jelas. Untuk setiap peserta lomba sebanyak 1 judul cerita dengan ketentuan buku atau materi yang dipilih agar dibuatkan sinopsis atau ringkasannya sebanyak 1 atau 2 halaman folio ya. Bila penyampaian cerita dibutuhkan alat peraga, misalnya pada saat tampil itu nanti membutuhkan alat peraga atau aksesoris, peserta mempersiapkan alat peraga tersebut secara mandiri. Namun alat peraga itu tidak boleh mengganggu saat peserta tampil atau bikin ribet gitu ya, bikin ribet peserta itu diusahakan tidak seperti itu. Jadi alat peraga tidak boleh mengganggu jalannya cerita atau malah membuat sulit si peserta menampilkan ceritanya yang akhirnya membuat dia jadi mengganggu atau lupa atau seperti apa ya, seperti dia jadi grogi atau apa, atau jadi mengganggu dia membuat cerita tersebut, menyampaikan cerita tersebut. Lalu yang keempat, kriteria lain yang dipersyaratkan dalam penyampaian cerita terhadap isi buku cerita yang dipilih adalah telah disesuaikan atau diminimalisir dari aspek kekerasan, pembunuhan, perebutan kekuasaan, percintaan, romantisme, dan atau perselingkuhan. Jadi cerita yang dibawakan walaupun misalnya cerita tentang si A menyukai si B, tapi tidak secara vulgar disampaikan bahwa percintaan itu diminimalisir dari romantisme atau percintaan yang sifatnya terlalu vulgar, itu tidak diperbolehkan. Atau dia sedang berperang atau sedang berkelahi, tapi secara vulgar disampaikan tentang kekerasan itu sendiri atau kata-kata yang kasar, itu tidak diperbolehkan. Proses minimalisir tersebut tidak mengurangi, yang penting tidak mengurangi esensi dari cerita, jadi penyampaiannya bisa tetap secara baik disampaikan, tetapi tidak ada unsur-unsur yang sifatnya kata-kata kasar atau terlalu vulgar gitu ya. Berikutnya Pak Darto. Berikutnya adalah jadwal pelaksanaan. Pengumuman lomba sudah kita sampaikan kemarin ya Ibu, Bapak Ibu melalui grup-grup K3S ya, dan sudah Ibu terima. Lalu yang kedua adalah technical meeting tahap pertama melalui Zoom yang kita lakukan pada hari ini tanggal 15 Maret jam 9. Tahapan yang ketiga adalah ini penyampaian batas akhir pendaftaran dan upload video di YouTube. Nanti masalah ini yang terkait dengan terkait dengan video nanti akan dijelaskan oleh yang Pak Darto sebagai orang yang berkompeten terhadap hal seperti ini. Itu akan berakhir pada 17 Mei 2022. Jadi pasti agak panjang untuk Bapak Ibu melatih siswa-siswinya. Lalu yang keempat, penilaian video oleh Dewan Juri. Jadi upload video itu tanggal 17, terus juri sudah mulai penilaian. Jadi karena video itu akan banyak, jadi penilaiannya itu agak panjang. Jadi kita memberikan waktu kepada Dewan Juri untuk menilai mulai dari awal. Jadi ada yang upload video, dinilai, yang upload video, dinilai sampai dengan tanggal 20 Mei 2022. Lalu yang kelima, pengumuman 6 peserta terpilih oleh Dewan Juri. Jadi setelah Dewan Juri nanti menilai dari tanggal 18 sampai 20 Mei, itu Dewan Juri akan menetapkan 6 peserta terpilih yang akan tampil secara tatap muka di Dinas Perpustakaan Kota Balikpapan. Itu pengumumannya yang 6 besar itu pada tanggal 23 Mei 2022. Lalu setelah 6 terpilih itu akan ada technical meeting lagi tahap kedua, tapi secara tatap muka untuk peserta yang di
peserta yang terpilih yang 6 saja ya. Itu tanggal 24 Mei 2022. Lalu penampilan 6 peserta terpilih di depan Dewan Juri itu tanggal 31 Mei di Dinas Perpustakaan Kota Balikpapan, dan pengumuman pemenang 1, 2, dan 3 akan diumumkan oleh Dewan Juri sekaligus pemberian sertifikat dan hadiah itu pada hari itu juga, yaitu tanggal 31 Mei 2022. Lalu selanjutnya pemberkasan persyaratan peserta mengikuti lomba bertutur tingkat provinsi Kaltim untuk juara 1 yang akan mewakili Kota Balikpapan ke tingkat provinsi. Tanggal 2 Juni 2022 harus dikirim ke provinsi. Selanjutnya pada ketentuan peserta. Ketentuan peserta ini, peserta yang pertama adalah mengisi formulir pendaftaran atau biodata melalui link yang sudah kita siapkan, yaitu yang tersebut di layar ya Bapak Ibu, https://2 lomba bertutur Balikpapan 2002. Nah itu adalah link pendaftaran ya. Lalu yang kedua, lomba bertutur ini bersifat terbuka dan terbatas. Artinya terbuka namun terbatasnya itu adalah hanya di kelas 4 SD ya. Dan terbatasnya karena harus menjadi anggota perpustakaan dahulu baru diperbolehkan ikut lomba. Jadi pesertanya telah menjadi anggota di Perpustakaan Kota Balikpapan dibuktikan dengan upload foto kartu tanda anggota atau KTA di Google Drive ya. Yang ini yang terkait dengan poin 1 ya. Lalu yang ketiga, peserta mewakili sekolah dan pada saat mengikuti lomba masih duduk di kelas 4. Jadi pada saat mengikuti lomba bulan Mei yang bersangkutan duduk di kelas 4. Kenapa harus kelas 4? Karena ini adalah peraturan yang dibuat oleh pusat termasuk juga provinsi, karena panduan ini masih mengikuti panduan pusat dan provinsi. Jadi kami panitia di tingkat kota juga mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh panitia yang ada di tingkat provinsi ya. Jadi pada saat lomba yang bersangkutan atau peserta masih duduk di kelas 4 SD atau MI. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran sama sekali ya, alias gratis. Lalu yang kelima, setiap sekolah mengirimkan 1 orang peserta saja. Namun kalau ada 2 nanti yang dilatih boleh 1-nya tahun depan ya persiapan. Tapi saya sarankan kalau persiapan di tahun depan yang dilatih itu yang sudah kelas 3 ya Bu ya. Jadi tahun depan udah kelas 4 gitu ya. Lalu yang keenam ya, peserta wajib memahami dan menyepakati seluruh syarat lomba seperti yang tercantum dalam panduan ini. Lanjutnya Pak Darto. Nah, ketentuan video ini bisa dibaca. Nanti boleh ditanyakan dengan Pak Darto ya. Ini durasinya 15 menit. Termasuk dari mulai salam pembuka sampai dengan cerita itu ditutup itu 15 menit. Hasil gambar, video ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Darto. Nanti bisa ditanyakan setelah. Lanjut Pak Darto. Ini masih ketentuan lomba ya. Jadi berkas lomba yang diupload di link pendaftaran antara lain ini kartu tanda anggota KTA yang diupload ya tentunya. Lalu surat keterangan kepala sekolah yang menyatakan bahwa Ananda Fulan memang bersekolah di SD tersebut dan diperbolehkan atau diizinkan untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kota Balikpapan tahun 2022. Lalu naskah cerita yang saya sampaikan tadi yaitu antara 1 sampai 2 halaman itu diupload juga melalui link Google nanti ya. Lanjut Pak Darto. Masih di ketentuan video.
bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Nah, untuk poin 8, singkatan kecamatan mengikuti pola berikut. Jadi kalau kecamatan Balikpapan Barat, kecamatan di wilayah Balikpapan Barat, singkatannya adalah Balbar, B-nya besar, yaitu B-nya besar. Lalu Balikpapan Kota, B-nya besar, K-nya besar. Dan juga selanjutnya seperti itu. Selanjutnya lanjut Pak Darto. Ini juga masih di ketentuan video. Peserta yang sudah mengirimkan berkas lomba menginformasikan kepada panitia melalui pesan WA ke narah hubung Ibu Ratna dan Bapak Darto melalui nomor yang tersebut, ya. Yang ke-10 seleksi belum Pak Darto. Yang ke-10 seleksi tahap pertama untuk mencari 6 finalis yang mengikuti seleksi tahap kedua, yaitu seleksi tampil tatap muka di depan dewan juri untuk menentukan pemenang 1, 2, dan 3. Yang ke-11 pemenang 1 lomba bertutur tingkat Kota Balikpapan akan mewakili Kota Balikpapan pada lomba bertutur tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Lanjut Pak. Lalu penjelasan ya ini penjelasan umum ya hari ini yang kita lakukan ini ya tanggal 15. Dan pengumuman hasil seleksi tahap pertama yang pada tanggal 31 ini salah pengumuman tahap kedua ya, tahap pertama ini salah ya. Nanti pengumuman itu pengumuman lomba pemenangnya akan diumumkan melalui medsosnya, medsos yaitu Instagram dan Facebook yang milik Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. Lanjut Pak. Nah, untuk hadiah Bapak Ibu tahun ini hadiahnya adalah pemenang 1 uang tunai sebesar 3 juta, pemenang 2 juta, dan pemenang 3 1 juta. Dan pengumuman pemenang lomba akan diumumkan di medsos Dinas Perpustakaan Kota Balikpapan melalui IG dan Facebook dan web ya. Demikian ini sudah selesai ya Pak. Ya. Demikian panduan lomba penjelasan, dan untuk tanya jawabnya dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang mau ditanyakan melalui langsung saja ya. Tanya jawab kita buka saja ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang panduan lomba, silakan. Bentar Bu, kita dengarkan penjelasan dari Pak Darto dulu. Oh iya Bu, itu Pak ada. Oh iya, yang tentang ini ya. Langsung saja Pak Darto, dijelasin tentang video dan YouTube. Ketentuan video ya. Baik Ya. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Ratna atas waktunya. Baik, untuk pendaftaran lomba bertutur ini sudah disediakan alamat link lomba bertutur ya, dengan alamat bit.ly lomba bertutur Balikpapan 2022. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengupload dulu videonya, video yang sudah jadi di YouTube, dan kalau sudah diupload nanti untuk videonya bisa ditaruh linknya di alamat ini di Google formulir lomba bertutur. Untuk ketentuannya ya di situ saya share dulu untuk stop dulu. Nah, Bapak Ibu seperti ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Setiani tentang untuk format videonya, semuanya udah mungkin Bapak Ibu udah jelas ya. Intinya dari
video itu nanti dengan gambar yang bagus, formatnya landscape itu mendatar, landscape, terus seluruh badan kelihatan ya waktu mengambil gambarnya. Nah, nanti kalau sudah jadi Bapak Ibu bisa diupload di YouTube. Nah, dari uploadan YouTube itu nanti Bapak Ibu bisa buka linknya tadi. Nah, nanti akan muncul formulir lomba bertutur seperti ini untuk pendaftaran. Nah, di situ ada tuliskan nama peserta sesuai nama peserta yang diikuti ya. Terus nama sekolah, terus itu ada alamat dan nomor WA untuk pembimbing. Di sini juga Bapak Ibu tadi kan disebutkan Ibu Setiani ya, untuk bahwa di sini peserta wajib membaca buku minimal 2 judul di perpustakaan. Jadi nanti judulnya bisa ditulis di sini Bapak Ibu ya, judul bukunya. Terus dari hasil uploadan YouTube tadi, selain dikasih hashtagnya tadi sudah dijelaskan di slide tadi ya, bisa dikopikan di sini nanti waktu pendaftaran agar juri nanti bisa memudahkan dalam penilaian. Jadi cantumkan linknya di sini Bapak Ibu ya, di link pendaftaran. Terus unggah formatnya, unggah kartu anggota perpustakaan sesuai dengan formatnya tadi Bapak Ibu, yang ada sudah saya bagikan di PowerPoint-nya, sudah saya bagikan di chat ya. Terus surat keterangan dari kepala sekolah, nanti upload di sini Bapak Ibu. Ini pendaftarannya itu kalau sudah proses dari pembuatan video itu sudah selesai dan diupload di YouTube dan bisa daftarkan di sini Bapak Ibu. Ini proses akhirnya nanti di sini Bapak Ibu. Untuk video intinya sih dari kami, video itu nanti dengan kualitas yang baiklah Bu, cukup baiklah, terlalu baik banget tapi baiklah, bisa dilihat dari segi suara, dari segi visualnya itu bagus, bisa kelihatan seluruh badan. Terus dari segi audionya, suaranya juga bagus Bapak Ibu. Terus untuk mungkin itu aja dari saya Bu Ratna. Mungkin nanti bisa kita sambil berjalan untuk tanya jawabnya Pak Bu Ratna. Soalnya tadi sudah dijelaskan Bu Setiani di slide-nya lumayan sudah banyak juga. Saya jelaskan di cara uploadnya saja. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Bu Ratna. Terima kasih Bu Ratna. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Bu Setiani dan juga Pak Darto. Dan langsung saja nanti tanya jawabnya di akhir saja ya, setelah ini kita akan dengarkan penjelasan dari Bapak Dewan Juri, salah satu Dewan Juri, tentang penjelasan penilaian, kriteria penilaian. Baik, Bapak Amir, apakah sudah standby, Kak Amir? Baik. Iya. Ya. Oke, Kak Amir silakan menjelaskan. Apa sudah siap dari tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang hari ini semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kesehatan kepada kita semua. Insya Allah seperti tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun yang lalu, untuk format penilaian itu ada 4 nanti ya, ada 4. Yang pertama itu penampilan,
yang kedua teknik bercerita, yang ketiga penguasaan materi, yang keempat kemampuan atau skill. Nah, untuk penampilan, nah ini saya pelan-pelan, tapi nanti akan di-share juga sama Bu Tiani ya dari pihak panitia. Untuk penampilan, saya detailkan apa aja yang dinilai oleh Dewan Juri. Dewan Juri nanti insya Allah ada 3 orang ya. Ada 3 orang, 2 dari pendongeng. Jadi 2 yang memang pendongeng. 1 itu psikolog. 1 psikolog. Oke. Jadi kita ini dulu. Di penampilan itu, Bapak Ibu semua, poinnya 2. Poinnya 2 atau bisa 20 ya, nantinya 20. Terus teknik berceritanya itu poinnya 40. Maksimal poin di situ 40. Terus penguasaan materinya 30. Penguasaan materinya 30, kemampuan dan skillnya 10. Oke, saya akan jelaskan ininya. Penampilan itu apa aja yang dinilai dari penampilan ya. Yang dinilai dari penampilan ya. Yang pertama kostum dan kualitas video yang Bapak Ibu kirimkan ya. Jadi kalau dia bagus, nah di situ kita nilai juga. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Mas Darto. Kalau nanti sebenarnya karena ini penilaian awal online, ya penilaian awal online itu sangat berpengaruh videonya Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu upload nanti sangat berpengaruh. Kalau suaranya tidak ada, sudah tidak akan dinilai semua yang lainnya gitu. Jadi kalau suaranya sudah tidak ada, yang mau dinilai apa coba? Kalau dia bergerak-gerak saja terus tidak ada videonya gitu ya. Jadi di biodata Ibu jadi apa yang dikirim juga nanti mungkin lebih detail masalah HP apa segala kalau ada. Nanti kalau misalnya dinilai oleh Dewan Juri terus tidak ada suaranya, bisa jadi nanti tahun lalu saya akan sampaikan ke Mas Darto dulu, kepada Darto bahwa peserta ini dari SD ini tidak ada suaranya, tolong kasih tahu gurunya. Biasanya begitu ya, baru nanti dikirim ulang. Nggak tahu nanti tahun ini seperti apa ya. Jadi itu ibu-ibu sekalian yang perlu Bapak ya, yang perlu diperhatikan, upload videonya harus jelas ya, harus jelas kata-katanya, harus jelas videonya, gambar dan audio ya. Jadi kita bisa menilai dengan baik. Terus teknik bercerita itu banyak yang dinilai ya. Teknik bercerita itu contoh bahasa tubuhnya, body language-nya itu juga dinilai. Terus maksudnya body language itu sesuai dengan isi cerita yang dibawakan ya. Ketika marah, matanya seperti apa, wajahnya seperti apa, tubuhnya seperti apa, itu nanti kelihatan semua di situ ya. Terus artikulasi tokoh. Artikulasi tokoh itu misalnya kita melatih anak dengan 4 orang tokoh, maka 4 orang tokoh itu suaranya sebisa mungkin berbeda. Contoh ya, apa yang kau lakukan? Bos, tidak seperti itu. Aku mau ke sana. Suaranya harus berbeda ya, tidak sama. Usahakan suaranya berbeda. Nah, dan anak-anak mengerti dengan tokoh-tokoh yang dia tampilkan.
Jangan sampai nanti misalnya ada 4 orang, saya contohkan ya, ada 4 orang atau 3 orang atau 2 orang, terserah ya, terserah. Kalau dia memakai 2 tokoh, maka anak itu harus menyiapkan kata 3. Kenapa? Karena yang satu adalah narasi ya, yang satu narasi, yang 2 suara tokoh. Narasi ini menjelaskan tentang step-step jalannya alur cerita, itu narasi namanya ya. Tapi kalau tokoh ya, ketika tokoh itu berbicara saja keluarlah suaranya. Dan ini ya, hati-hati tertukar. Saya tidak menyarankan sampai 4 tokoh, 3 tokoh itu sudah bagus. Jadi 3 tokoh yang tampil itu sudah bagus banget anak-anak. Kalau bisa dia ini. Yang lainnya tokoh suara-suara ini aja, suara-suara biasa saja ya. Oke. Terus intonasi ketika dia bertutur ya. Jadi tidak datar terus, tidak seperti baca buku ya. Jadi datar aja dari awal sampai akhir, tidak ada intonasi suaranya ya. Ketika tokoh itu marah atau sedih atau apapun itu ya, seperti apa ininya pengucapannya ya. Nah, terus volume suara yang tadi saya sampaikan ya di awal-awal, karena ini online, itu volume suaranya benar-benar diperhatikan ya, Bapak Ibu ya. Jangan sampai Bapak Ibu membuat rekaman seperti tahun lalu ya, juara suara motornya daripada suara anak-anak, lebih keras suara mobil daripada suara anak-anak, lebih keras suaranya suaranya gurunya di kantor daripada suara anak-anak. Ini yang mau dinilai mana gitu ya, yang mau dinilai suara gurunya atau suara anak-anaknya ya. Oke, baik ya. Terus karena ini 15 menit, untuk videonya gitu. Untuk videonya itu boleh ditambahkan musik, boleh ya. Boleh untuk video loh ya, untuk video. Itu boleh dipotong-potong, boleh. Ya enggak apa-apa. Karena 15 menit ya, Kalau dia hanya 5 menit, 1 kali ngambil video saja ya. Karena ini 15 menit, silakan deh dipotong-potong, nggak apa-apa ya. Nanti salah cut. Nah, baru nanti bikin lagi ya. Oke. Terus tempo menjelaskan ketika bercerita, temponya diperhatikan, jangan kecepatan, jangan juga terlalu lambat ya. Oke ya, pasti akan bisa. Jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Siap. Terus penghayatan ya. Penghayatannya tadi sudah dijelaskan juga. Penghayatan itu kalau nangis bagaimana, kalau dia bersedih, senang ya. Jadi mengikuti semua, wajah itu mengikuti. Wajah, mata itu kelihatan banget ketika orang sedih, ketika orang orang marah, itu matanya kelihatan. Walaupun ibu-ibu pakai masker itu sekarang, kalau lagi senyum itu kelihatan kok dari matanya. Dari matamu itu kelihatan ya. Jadi kelihatan tuh anak-anak ya. Tapi nanti saya tidak mengharapkan ibu bikin video anak-anaknya disuruh pakai masker ya. Bikin video kelihatan semua. Oke, terus waktu. Ibu-ibu dan bapak ya, bapak ibu guru, waktu itu sangat-sangat kami perhatikan. Boleh pas 15 menit, jangan lebih. Ya. 15 menit itu sudah sangat maksimal, jangan lebih. Kalau kita di provinsi Ibu, ya kalau kami di provinsi kemarin karena kami yang temani peserta dari Balikpapan ke Kaltim, itu banyak yang bagus. Ya, banyak yang bagus karena di sana juga pelatihnya rata-rata teman saya ya. Jadi walaupun bagus, kalau sudah lewat
1 menit itu sudah kita garis merah itu. Ini biar bagus, nggak bakalan masuk ini. Kalau dia sudah lewat 15 menit. Jadi waktu itu sangat-sangat diperhatikan oleh semua dewan juri atau pelatih ya. Nah ini Bapak Ibu harus perhatikan waktu. Kecuali semua peserta waktunya lewat semua ya, sudah kita bingung gitu. Ya. Oke, siap. Terus penguasaan panggung. Penguasaan panggung di perpustakaan daerah itu kisaran berapa ya Bu? Ya, itu lumayan besar ya, lumayan besar. Jadi bagaimana dia menguasai panggung? Kalau di sekolah gimana ya? Kelihatan tuh nanti ini berapa besar. Ibu bapak jangan buat panggung ya. Di sekolah nanti kasih panggung, enggak. Maksudnya penguasaan panggung itu bagaimana anak-anak bergerak. Tidak stagnan saja di situ. Tidak seperti orang berceramah atau berkhutbah di atas podium gitu ya. Jadi dia bisa bergerak. Oke. Itu untuk teknik berceritanya. Terus yang ketiga yang dinilai penguasaan materi 30 ya. Yang tadi sudah jelaskan cerita rakyat Kaltim. Ibu, kita punya pengalaman tahun lalu ada anak sangat bagus. Saya katakan sangat bagus dan saya sendiri yang tidak memberi nilai. Dari psikolog kasih nilai, dari kalau kemarin ada penggiat literasi kasih nilai juga. Saya sendiri yang tidak memberi nilai dan saya langsung bis itu. Anak itu langsung saya diskualifikasi. Kalau penampilan luar biasa, intonasi suara sudah dapat, terus penguasaan materinya dapat. Yang buat jatuh apa Ibu? Cerita yang dia bawakan bukan dari Kaltim, tapi dari Kalsel. Tuh, jadi ceritanya yang dibawakan itu dari Kalbar, Batu Menangis ya. Kalau nggak salah itu dari Kalbar, Kalimantan Barat. Nah itu yang buat jatuh anaknya. Yang buat jatuh anaknya di situ. Yang buat jatuh itu langsung saya garis itu, tidak saya kasih nilai karena sudah di luar ketentuan ya. Ibu kalau di luar ketentuan pasti akan didiskualifikasi. Ya cerita rakyatnya dari Kaltim ya. Terus improvisasi tahu Bu ya. Misalnya ibu bikin naskah gitu ya. Jadi anak-anak itu tidak menghafal, tidak. Misalnya ini 2 lembar nih dibuat gitu ya. Jadi dia hafal, titik komanya dia hafal, keren banget ya. Tapi tidak seperti itu, maksudnya improvisasinya tidak benar-benar sama dengan yang ditulis gitu ya. Tapi kalau sama yang ditulis ya nggak apa-apa juga. Ya paling nilainya aja yang kurang gitu ya. Terus improvisasinya juga sesuai dengan isinya ya. Sesuai dengan isinya. Nah, terus di sini juga ada itu yang ini penguasaan materinya. Kemampuan dan skill itu ada 10 ya. Yang pertama dinilai itu alat peraganya dan pesan edukatifnya. Alat peraga dan pesan edukatif. Ibu-ibu sekalian, ibu dan bapak sekalian, saya sih ini ya mau menyampaikan kalau bawa alat peraga tadi sudah disampaikan Bu Tiani, jangan sampai alat peraga itu mengganggu si anak ya. Jangan sampai mengganggu si anak. Dan perhatikan juga gini ya, alat peraga itu kalau dibawa lantas tidak digunakan itu mengurangi nilai ya. Mending nggak bawa alat peraga dan nilainya gitu ya, daripada bawa alat peraga terus nggak digunakan gitu ya. Alat peraga hanya ditaruh di atas panggung doang, itu nggak ada nilainya, bahkan mengurangi nilainya. Jadi bisa mengurangi nilainya. Alat peraga itu harus maksimal digunakan di saat cerita kalau di bawah ya. Baik, yang terakhir adalah dari kemampuan skill itu pesan edukatifnya. Pesan dari cerita itu apa ya, pesan yang diambil dari cerita itu apa. Nah itu nanti yang
dinilai. Nilainya 10 ya. Jadi penampilan itu 20, teknik bercerita 40, penguasaan materinya 30, kemampuan dan skillnya 10. Baru tahun ini saya sampaikan di TM pertama. Kalau yang lalu-lalu TM kedua baru saya tahu bobot poinnya. Ya, nanti kalau dewan jurinya kasih 200, 400, 300, 100 sama aja ya gitu ya. Mau dikasih 2, 4, 3, 1 ya sama aja, biar gampang dinilainya aja. Kalau dikasih 100, 200 gitu kan banyak gitu. Oke, baik, itu dari saya. Bapak Ibu guru semua, silakan ditanyakan kalau ada yang tidak dimengerti. Nanti penilaian itu juga akan di-share, tapi tidak sedetail yang saya sampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini kan yang nanti naik kelas 4 ya. Iya. Kelas 4. Di perpustakaan daerah itu lagi ada ini pelatihan mendongeng ya. Nah, kalau ada anaknya yang kelas 3 berbakat dan orang tuanya mau meluangkan waktu untuk mengantar ke perpustakaan daerah setiap Sabtu dan Minggu jam 9 sampai jam 11, itu dilatihnya selama 3 bulan, insya Allah ya. Selama 3 bulan tuh gratis ya. Nanti yang latih saya. Nah, ini kami sudah 2 kali pertemuan, tapi yang kemarin itu rata-rata kelas 1, 2, 3. Ada yang TK mah ya, nih. Jadi gitu, kalau ada yang dari kelas 3 mau dilatih dongeng di perpustakaan daerah dan siap datang. Kalau nggak siap datang juga nggak apa-apa, melalui online saja, tapi sekali lagi harus memiliki kartu perpustakaan daerah baru boleh ikut. Nah, ini kalau ada yang kelas 3 ya, bukan yang mau disiapkan untuk tampil nanti, bukan ya. Jadi bukan yang disiapkan untuk tampil, tapi untuk tahun akan datang. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Amir. Jadi sudah cukup jelas ya Bapak Ibu peserta Zoom kali ini. Tadi sudah dijelaskan mulai dari mekanisme lomba, kriterianya, kemudian tentang upload videonya. Nah, mudah-mudahan dari penjelasannya ketiga narasumber kita ini, Bapak dan Ibu bisa memahami. Nah, namun jika ada yang memang terlewat informasinya, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Nah, kita akan buka tanya jawab mulai sekarang dan silakan langsung membuka mic-nya yang jika ingin bertanya. Oke, silakan. Dari SDT Trisukses General izin bertanya, Bu, boleh? Baik, silakan. Baik. Mohon maaf sebelumnya tadi dari kami terlambat ketika hadir, jadi mungkin ada beberapa informasi yang terlewat. Untuk pesertanya sendiri tadi bagaimana ya Pak? Pesertanya dari kelas berapa tadi? Mohon maaf. Kelas 4, Bu. Di saat ini kelas 4. Kalau kemarin kita bisa kirim banyak, sekarang hanya 1 ya. Jadi setiap sekolah mengirimkan hanya 1 perwakilan dari kelas 4 ya? Iya, betul. Kemudian untuk sistem lombanya sendiri bagaimana? Tadi saya dengar itu mengirimkan video, benar begitu ya? Ya, pertama mengirimkan video, nanti seperti tahun lalu insya Allah aja ya berarti. Nah, nanti cuma kalau tahun lalu itu diumumkan 10 orang yang masuk, ini hanya 6 dan yang mendapat
predikat juara hanya 3. Kalau kemarin 6, juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Kemarin kan 10 yang masuk ya. Juara 1, 2, 3, Iya. harapan 1, 2, 3. Nah ini nanti di share nanti dibuatkan grup ya, Mas Terto. Panduannya kita akan share, Ya. termasuk Atau ini kesepakatan. Oke, Dengan baik, grup cukup nanti kalau aja, Pak. begitu. Oke. Terima kasih Pak jawabannya. Ya. Assalamualaikum. Pertanyaan membaca buku tadi itu salah satu penting. Dari mana Ibu? Siapa tadi yang bertanya ya? Pak Amir, untuk kostum bagaimana Pak Amir kesepakatannya? Kalau kostum sebenarnya gini, kostum terserah aja ya. Mau pakai kostum sekolah silakan. Mau pakai kostum ala daya kostum Kaltim silakan. Ya. Kalau di lomba provinsi kemarin ada yang pakai baju sekolah saja, ada yang melengkapi dirinya dengan pernak-pernik daerah kita ya. Yang jelas penilaian kostum itu lebih kepada dia gampang atau tidak mendongeng ya. Kalau kemarin saya panggil Bunda karena saya guru PAUD. Bapak Ibu guru ya, sesuai dengan bentuk tubuhnya. Kalau kemarin itu ada yang bagus jatuh di kostum malah. Kenapa jatuh di kostum? Anaknya kurus, anaknya S dikasih pakai XXL. Ya, bisa kebayang kalau dia bercerita dengan baju yang kebesaran seperti itu kan nanti repot di bajunya malah. Kalau enggak turun-turun bajunya gitu ya. Jadi itu kostum untuk kostum ya, silakan saja menyesuaikan dengan isi ceritanya. Mau pakai baju sekolah ya juga boleh. Yang jelas kalau kostum tidak mengganggu ketika dia bercerita. Disepakati aja Pak Amir, bagaimana kalau baju sekolah putih merah, lalu boleh ditambah dengan pernak-pernik khas daerah Kalimantan Timur. Boleh. Ya, oke. Ya. Bapak Ibu ya yang hadir, kostumnya ya baju seragam sekolah yang putih merah itu ditambah dengan kalau bisa ditambah dengan pernak-pernik khas Kalimantan Timur. Jadi tidak memakai yang misalnya baju Kalimantan Timur, tapi hanya seragam tambah pernak-perniknya khas Kalimantan Timur. Begitu Bapak Ibu ya. Sepakat Bapak Ibu. Pakai apa ya namanya itu ya? Kalau luaran itu apa sih namanya? Apa itu? Yang setengah ini loh, Bu, kayak Rompi. Itu. Jadi tetap pakai baju merah putih, namun ditambah dengan pernak-pernik. Jangan pakai rok Kalimantan Timur ya Bu, yang panjang itu susah nanti jatuh di atas panggung anak-anak. Ya. Oke, iya Bu, kelas 4 saja. Tadi sudah ketentuannya kelas 4 ya, itu ada di kelas 4. Artinya nanti kalau dia sampai ke provinsi kelas 5 ya. Ya, baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Ini ada Bu Ya, silakan. Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatan waktu untuk saya bertanya. Mas, kalau untuk video itu boleh kalau kita pakai green screen. Itu aja sih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu. Aduh. Oh ya, ada suara-suara masuk ya? Iya. Bocor. Dulu nanti yang lain kalau mau bertanya baru di
Unmute. Oh, Oke, di baik. mute aja apa? Balik ya, di unmute, jangan dulu. Ya, untuk video tadi sudah disampaikan ya. Mau pakai green screen, silakan. Terus nanti backdropnya diganti-ganti ya, silakan aja. Seindah mungkin loh. Ini kan dikirim ke YouTube ya. Seindah mungkin buatnya. Itu juga boleh dipakaikan background, silakan. Ya. Boleh dipakaikan background, silakan. Tapi nanti kalau kita lomba, misalnya lolos ke provinsi, itu tidak ada musik-musik seperti itu, nggak boleh pakai musik. Pak Amir, Ya, untuk yang seperti ibu yang tanyakan tadi ya, yang pakai layarnya apa, backgroundnya tidak diperkenankan bergerak, Pak Amir. Bu, ini kan hanya untuk video penilaian awal. Oh, Nggak apa-apa. itu ya. Nah, penilaian awal itu nggak apa-apa. Jadi diperbolehkan pakai Iya, ya. green screen, nggak apa-apa. Oke. Tapi kan tetap nilainya tetap ya, Bapak Ibu guru, nilainya itu tetap kostum video itu 20. Ya, nilainya 20. Artinya tidak sampai karena bagus videonya tapi kualitas suaranya nanti tidak bagus ya. Ya kan nanti siapa tahu nanti dari penampilan ke videonya bisa mengangkat yang lain. Artinya semua ini berhubungan. Jangan sampai sudah kita bagusin di teknik bercerita aja. Teknik berceritanya bagus, full, nilainya 40, terus penampilannya hanya dapat 5 kan ini. Ya. Ya Pak Amir, perlu diingat juga untuk Bapak Ibu ya bahwa pernak-pernik yang digunakan seperti green screen atau yang lain-lain ya, itu bukan termasuk dalam penilaian ya. Jadi penilaian utama adalah penampilan peserta, baik itu penampilan atau dari segi yang poin-poin yang sudah Pak Amir sampaikan tadi ya, berapa poin Pak Amir penilaiannya. Nah itu yang paling utama. Artinya walaupun pakai pernak-pernik yang lain, tetap itu tidak termasuk di dalam penilaian utama. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti yang paling bagus backgroundnya misalnya itu kita tambahkan di penilaian itu tidak ada ya. Jadi, yang jelas sudah ada bobotnya Ibu Kusaya. Bobotnya tidak ada untuk ya. Ya itu. Iya, siap. Ya. Mantap Bu. Ya, ada lagi? Ya. Silakan Bu, yang sudah angkat tangan itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, khususnya kami dari SD 017 Balikpapan Timur. Kebetulan akses kami ini sangat jauh Bapak Ibu karena kami tinggal di Trika. Yang menjadi pertanyaan kami adalah apakah pada saat pembuatan kartu peserta perpustakaan boleh diwakilkan oleh gurunya yang berangkat ke sana. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu, misalkan dibawakan kartu keluarganya ya Bapak Ibu. Jadi datanya akan kita buat isi di aplikasi ya. Jadi anaknya yang akan didaftarkan menggunakan kakak keluarganya. Ya, Bu. Darta bisa bantu yang itu. Nanti untuk pendaftaran secara data itu bisa dilakukan melakukan online. Nah, untuk cetak sama foto bisa. Nah, kalau anaknya nggak bisa hadir, bisa Ibu membawa soft fotonya sama fotokopi kakak. Nanti biodatanya bisa diisi di online. Sorry, Mas Saya share di sini kan. Mas Dato. Ya. Tapi kan nanti ada syaratnya.
salah satu syarat lomba itu pernah membaca 2 judul buku Ya. di perpustakaan daerah. Ya, untuk koleksi perpustakaan daerah ada e-book sama koleksi fisik ya. tetap Jadi bisa online ya. Bapak Ibu bisa buka aplikasi di Balikpapan dengan download di Play Store. Nanti Bapak Ibu buka ya aplikasi di Balikpapannya, langsung mendaftar saja. Di situ Bapak Ibu atau murid Bapak Ibu bisa langsung membaca, langsung bisa pinjam dan langsung bisa membaca. Nanti waktu pendaftaran bisa dipastikan judul bukunya. Mungkin begitu Ibu Setiani ya. Iya Bapak, terima kasih banyak informasinya. Ibu Masita, apa-apa. Sebenarnya syarat untuk 2 buku itu bukan merupakan syarat utama. Namun nanti pada saat di provinsi, misalnya perwakilan dari kota Balikpapan ke provinsi mungkin ada, tapi biasanya hanya disampaikan buku yang pernah dibaca. Jadi kalau untuk tingkat kota kita berusaha tidak menyulitkan peserta. Jadi untuk 2 buku itu tidak kita masukkan dalam panduan. Jadi bukan merupakan syarat utama juga ya. Tidak masalah tidak dicantumkan kami. Oke. Masalahnya tadi sudah dibaca. Ya Bu, lanjut. Sama udah. Bapak Ibu masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya ingatkan kembali bahwa cerita yang ditampilkan nanti adalah cerita rakyat Kalimantan Timur. Tolong diperhatikan untuk Bapak Ibu, karena kasihan anaknya kalau sudah berlatih namun ternyata ceritanya tidak masuk kriteria gitu. Karena setiap tahun pasti terjadi, pasti ada peserta yang masih menampilkan cerita dari daerah lain gitu. Di perpustakaan itu ada buku khas cerita rakyat Kalimantan Timur. Ada Kemarin ya. Itu yang kami bawa ke provinsi ya, sampai kita bawa ke sana. Ya, kalau di provinsi memang persyaratannya harus sudah membaca buku, minimal ada berapa buku. Kemudian disuruh menunjukkan cerita rakyatnya itu diambil dari buku mana, dari bukunya harus dibawa. Jadi memang kalau bisa ngambil cerita itu yang ada sumbernya jelas gitu. Di Play Store itu Balikpapan ya Pak ya, yang nama aplikasi kita Balikpapan. Silahkan di-download. Baik, masih ada pertanyaan? Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, saya ulang kembali bahwa peserta lomba adalah kelas 4 SD. Jadi pada saat nanti kami kirim ke provinsi itu masih kelas 5 gitu. Karena nanti kalau sudah lomba capek-capek ternyata tidak bisa dikirim ke provinsi kan, sayang. Makanya kami tegas peserta itu kelas 4 SD. Kemudian untuk kostum tadi disepakati merah putih boleh ditambah dengan pelengkap ataupun pernak-pernik kedaerahan yang mendukung cerita tentu saja. Terus selama tidak mengganggu jalannya cerita dan masih nyambung. Kemudian lagi untuk hadiah adalah hadiah uang pembinaan, nanti dipotong pajak. Terus yang berbeda dari sebelumnya adalah kalau kemarin peserta harus mengirimkan video ke link yang kami bagikan, namun kali ini peserta dibutuhkan
mengupload lebih fleksibel, lebih waktunya pun bisa lebih panjang selama 15 menit ya kalau ditentukan ya Bu ya. Jadi pertimbangannya adalah supaya waktu itu kan kalau kita lomba di provinsi, kalau kita kan terbatas dengan kapasitas dari data, sehingga kita kemarin masih dengan ketentuan 7 menit sampai 10 menit. Nah sekarang samakan dengan provinsi yang sebelumnya adalah 15 menit. Jadi usahakan itu 15 menit. Maksimal ya Bu. Bustiani. Ya, maksimalnya itu Mbak. Ada maksimalnya Mbak. Ya. Jadi pertimbangannya itu ya Bapak Ibu, supaya pada saat nanti final dan dikirim ke provinsi itu tidak perlu menambah-nambah cerita lagi gitu. Karena untuk melatih anak-anak kan susah ya. Apalagi kalau dia disuruh adaptasi menambah cerita lagi. Satu lagi Mbak, Bapak Ibu, bagi pemenang satu nanti akan sebelum tampil di provinsi akan kami latih untuk persiapan tampil di provinsi. Nanti juga akan Pak Amir ya yang melatih, itu akan kita latih beberapa hari untuk persiapan tampil di provinsi. Mungkin untuk melengkapi penampilan provinsi nanti akan kami siapkan pelatih untuk pembekalan ya provinsi. Itu Pak Amir siap pelatih ya, Pak Amir? Iya. Ya. Ya biasanya kayak seperti tahun lalu gitu ya Bunda. Nanti kita ini ya, mungkin ada poin-poin yang kita rubah. Jadi tidak sesuai dengan ketika tampil lombanya ya. Jadi mungkin ada tambah-tambah di sana sini sedikit gitu ya. Alat peraganya kita hilangkan. Kalau kemarin Jocelyn itu alat peraganya awalnya banyak, akhirnya kita hanya bawa satu doang. Ada 2 ya. Supaya awalnya banyak ya, jadi lebih fokus. Nanti jangan kaget kalau kita ngerubah gitu, ini dirubah ini, tapi nggak signifikan sih yang dirubah itu. Kalau dari A sampai Z yang dirubah ya itu namanya kerja diulang lagi dari awal. Siap. Ada yang tanya ya di chat ya, event seperti ini maksudnya event lomba bertutur ya, ini juga dapat memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengikuti lomba semacam ini. Bagaimana tuh Pak Amir? Kemarin tahun lalu kita ada buat ya, Bustiani ada buat di Pustakar Balikpapan itu ada buat, tapi untuk guru PAUD TK. Guru PAUD ya, karena di TK itu kan luar biasa ininya ya Bu ya, cara pengajarannya kalau bercerita, walaupun yang saya tahu juga teknik mengajar itu salah satunya bercerita. Itu nanti kembali lagi kepada pihak perpustakaan daerah gitu ya. Dalam hal ini Bustiani mau diadakan atau gimana? Karena kemarin gini ya, Bapak Ibu sekalian, kemarin itu dibuat kepinginnya banyak yang ikut. Ternyata yang itu berapa Bustiani? Sedikit sekali. Ya, 10 orang yang ikut ya, 10 orang yang ikut. Nah kalau banyak kan artinya di Pustakar ya senang juga yang mengadakan. Kalau yang di sini nanti ikut misalnya ini ada 66 orang nih. Berarti orang, ini Pak Amir. Berarti ini tantangan buat Bustiani nih. Ya, sama di Pustakar. Ya, mau nggak mengadakan buat guru-guru SD gitu ya? Nanti kita pikirkan ya, pertimbangkan. Tapi alangkah baiknya juga ibu-ibu bisa mengikuti pelatihan mendongeng juga dari Pak Amir. Kalau pelatihan mendongeng saat ini itu nanti yang jawab Bu Titi. Ya, saat ini kemarin ada beberapa orang dewasa yang ingin ikut.
Hanya Ya. saja saat ini hanya diperuntukkan untuk anak-anak SD saja. Untuk guru SD mungkin nanti akan kita pertimbangkan. Kalau Nah, memang itu nanti. antusiasmenya banyak ya bagus, kita bisa usahakan dibuatkan lomba-lomba seperti ini juga. Jadi gurunya ikut lomba, muridnya juga ikut lomba gitu ya. Kalau PAUD itu Bunda, ini guru-guru PAUD itu lagi persiapan untuk lomba tingkat nasional yang diadakan oleh salah satu BUMN ya Indonesia, Aspindo. Itu begitu sih. Ya, Ya, kembali ke Mbak Ratna. Masih ada waktu untuk pertanyaan ya, Bapak Ibu. Bisa juga Bapak Ibu browsing-browsing ya di YouTube, mungkin cari inspirasi untuk pelatihannya, untuk muridnya dari YouTube ya. Mungkin bisa diambil contoh-contoh anak-anak yang sudah yang mengikuti lomba bertutur, karena lomba bertutur ini sampai tingkat nasional ya dulu ya, tapi baru tahun ini saja sampai provinsi, mungkin nasionalnya mungkin tahun ini dihentikan dulu, tahun depan baru mulai lagi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat penampilan mereka, mungkin Bapak Ibu bisa searching cari-cari di YouTube ya, untuk sebagai bahan referensinya Bapak Ibu sekalian. Atau ada dongengnya Pak Amir yang ada di YouTube ya? ada di YouTube perpustakaan itu. Oh ya, YouTube perpustakaan itu. ada. Tapi dongengnya tidak ada yang dongengin sih, dongeng apa? Oh ada, tentang Balikpapan tuh ada satu. Ya, artinya dongeng secara umum ya. Ya, Tapi artinya tekniknya bisa diambil ya. boleh. Ya. Oke, tadi ada yang tanya kriteria penilaian ya Bu ya. Ya. Ini saya jelaskan lagi ya, saya jelaskan lagi. Boleh Pak. Nah, penilaian itu ada 4 nanti yang dinilai. Bapak Ibu, yang pertama penampilan. Penampilan itu bobotnya 20 ya. Penampilan bobotnya 20. Apa aja yang dinilai di penampilan? Kostum dan video. Kostum dan video ya. Terus teknik bercerita. Teknik bercerita itu bobot penilaiannya 40. Yang dinilai itu bahasa tubuhnya, sesuai apa yang disampaikan sesuai dengan isi ceritanya, artikulasi atau suara tokoh yang ditampilkan, intonasi suara, volume suara, tempo dalam menyampaikan dongeng, terus penghayatan, waktunya, dan penguasaan panggung. Yang ketiga yang dinilai penguasaan materi, bobotnya 30. Apa aja itemnya? Cerita rakyat dari Kaltim, improvisasi dari cerita sesuai dengan isi ya, sesuai dengan isinya. Oke, yang keempat kemampuan atau skill, bobotnya 10. Itu ada alat peraga dan pesan edukatif. Ya itu Bu. Satu lagi ya Pak Amir, yang untuk tingkat provinsi kemarin itu yang lebih ditekankan bukan bertutur secara menggebu-gebu ya, artinya dengan tidak harus terlalu semangat sekali, walaupun ya bertuturnya itu secara ada anak yang bertutur tapi dia saking semangatnya seperti teriak-teriak gitu ya. Ya. Nah, mungkin menurut Pak Amir bagaimana itu? Nah, sebenarnya gini Bu, di mendongeng itu ada beberapa unsur seni yang masuk ya. Seni tari bisa, bernyanyi bisa, musik bisa, terus
yang paling banyak, dan ini sudah mulai ditinggalkan ya oleh para penjuri, itu kalau dulu mendongeng itu lebih banyak ke arah teater. Jadi bergeraknya patah-patah, suaranya kencang gitu ya. Jangan sampai gini Bu, di video anak ibu bagus, terus nanti ketika tampil di hadapan kami, itu mentalnya jatuh dan dirubah. Artinya kalau ibu-ibu yang sudah sering ikut lomba anaknya ya, itu yang digarisbawahi jangan terlalu banyak ininya, terlalu seperti panggung, pementasan panggung ya. Kalau drama dengan mendongeng itu lebih santai mendongeng. Nah itu kalau itu bisa lihat video-video saya di YouTube-nya Perpustakaan Daerah. Ya. Saya menyampaikan itu santai, walaupun saya ada yang sampai badan saya terlihat semua dan saya juga bergerak, ada yang saya duduk saja, tapi lebih kepada gimana merubah suaranya. Ya. Jadi kalau yang patah-patah itu sesuai dengan drama itu sudah ditinggalkan, baik dari provinsi apalagi pusat ya, apalagi pusat. Terakhir saya ada Zoom dengan Dewan Juri Pusat ya. Itu semua pelatih dan ini Dewan Juri yang ada di daerah. Nah, jadi kita tanya kenapa yang itu yang juara, kenapa yang, jadi itu saya kasih tahu Bu Ustian itu kemarin, kita itu begitu habis lomba nasional kami kumpul semua membahas yang juaranya. Kok yang juara itu kan bagus yang ini. Nah, ternyata yang juara itu sangat-sangat santai. Ya, sangat santai betul anaknya. Ya. Dengan yang ini kok bisa ya yang juara. Ternyata setelah kami rapat Dewan Juri seluruh Indonesia itu baru dijelaskan sama ketua Dewan Jurinya lah. Itu begini. Oh gitu ya. Bahkan sampai gini Bu, sampai gini ya. Sampai dia bilang lomba nasional kemarin itu tidak ada yang menyapa Dewan Juri. Tidak ada yang buat ketawa Dewan Juri, yang bikin Dewan Juri itu renyah, yang bikin Dewan Juri itu hilang stresnya, itu tidak ada. Sampai segitunya. Maksudnya mereka itu menunggu apa? Dewan Juri yang ganteng, yang gitu, karena kemarin kan tingkat pakai online ya kita nasional ya. Tuh. Sampai ditungguin yang begitu-gitu tuh sama Dewan Juri di Jakarta. Wah, luar biasa. Malah kalau kemarin yang begitu juara 2 yang Anda lakukan itu ya Bu Stian ya, di tingkat daerah, di tingkat Kota Balikpapan itu yang sampai mengatakan jurinya ngantuk ya. Itu dari apa ya? Dari Tri Sukses Generus tuh ya. Si siapa namanya lupa saya. Dia juara 2 di Perpustakaan Daerah setelah mengikuti pelatihan dengan kami. Itu juara 1 tingkat provinsi lewat RRI ya. Tapi ikut program pelatihan dongeng di Perpustakaan Daerah setelah lomba bertutur di Perpustakaan Daerah. Terus kita ikutkan lagi lomba RRI, juara 1 se-Kaltim Tara dia terus mewakili Kaltim ke nasional. Jadi insya Allah ada prestasinya ya. Baik Bu. Ya, jangan terlalu banyak dramanya lah ya. Lebih santai aja menyampaikan dongengnya. Itu Bu. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Jadi dari penjelasan Kak Amel tadi bahwa nanti anak itu bercerita itu usahakan menghibur ya, artinya bukan harus membuat tertawa, tapi orang yang mendengar itu merasa terhibur, merasa bahwa itu disampaikan apa yang disampaikan tuh nyampe ke mereka pesannya dengan tidak harus mengeluarkan emosi yang berlebih.
Jadi bisa dengan santai, dengan gaya bahasa yang baik, gitu. Tanpa harus dengan drama-drama dan titer-titer dan sebagainya. Terus Bapak Ibu untuk referensinya bisa seperti yang disampaikan oleh Bu Supriyani tadi, bisa melalui YouTube. Dilihat saja itu banyak sekali referensi lomba-lomba bertutur. Bisa ketik pencariannya dengan lomba bertutur ataupun lomba bercerita. Nah, itu yang tingkat nasional banyak sekali itu. Grand final lomba bertutur yang tahun kemarin. Kemudian kalau yang seperti yang disampaikan Kak Amir itu bisa melalui YouTube-nya Perpustakaan Kota Balikpapan. Namanya adalah Dispustakar BPP. Jadi nanti silakan klik aja Dispustakar BPP, kemudian cari di video, di daftar video itu Kak Amir punya alamat ya. Jadi ini bisa untuk referensi ya untuk melatih siswa. Nah ini Dispustakar BPP, kemudian cari di video. Kalau ini di beranda ya, kemudian klik aja video. Jangan lupa di like, klik video. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Komen, share. Biar banyak tuh dari Dispustakar Balikpapan. Nah, untuk informasi terkini dari Perpustakaan Kota Balikpapan, misalnya untuk pelajaran dongeng dan sebagainya, ikutin saja Instagram Perpustakaan Kota. Jadi @dispustakar_BPP. Jadi Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi. Misalnya nanti pengumuman segala kita sampaikan melalui Instagram. Jadi Dispustakar_BPP. Banyak loh ya Bu ya. Itu kalau di SD setiap tahun ada lomba ini ya Bu ya, bercerita dengan gambar. Benar ya Bu? Di O2SN ya. Ya. Itu ada bercerita dengan gambar ya. Itu kalau di Dispustakar Balikpapan yang latih Om Batman, dilatih menggambar. Itu gratis juga Bu. Jadi kalau Ibu banyak-banyak ikut linknya di Dispustakar Balikpapan, tidak akan rugi. Ada pelatihan bahasa Inggris, ada pelatihan apa lagi Bu? Ada pelatihan menggambar, ada menggambar, ada cerita fiksi, non-fiksi, menulis, ada juga public speaking. Nah Bu, jadi kalau Bapak Ibu di rumah ada IndiHome, sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan untuk pembelajaran putra putrinya. Jadi putra putrinya bisa ikut di kelas-kelas pintar kami untuk Zoom ya. Kita sekalian promosi ya, promosi ini kegiatannya di Pustakar. Rugi Bu kalau tadi ikutin. Baiklah, sudah pas nih Bapak Ibu. Pas atau masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pas Bu. Oke, pas ya. Jadi setelah ini silakan melatih siswa-siswinya. Masih ada waktu sekitar hampir 2 bulan. Bisa untuk nanti setelahnya langsung upload di YouTube. Nah, setelah upload di YouTube, linknya jangan lupa disalin, kemudian dikirimkan ke kami. Itu untuk konfirmasi bahwa sudah mengupload video di YouTube. Nah, ini di formulir lomba. Jadi setelah mengupload di YouTube, silakan mengisi formulir lomba bertutur ini. Nanti di situ ada mencantumkan link video dari unggahan di YouTube. Nah, kemudian diisi yang lainnya juga, setelah itu dikirim. Nah, itu nanti konfirmasinya lewat situ ya Bapak Ibu. Jadi lebih simpel ya yang sekarang. Baiklah Bapak Ibu, masih ada yang perlu ditambahkan Bu Supriyani atau Kak Amir?
Oke. Kalau sudah akan kita akhiri pertemuan kita kali ini.